Halo semua, balik lagi bersama gue Johan dan di depan gue ini ada paket audio dari brand yang menurut gue nih, betul udah pada tahu kali ya kalau pecinta audio. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Oke, di depan gue ini ada paket nih dari JNT sini, dapat kasih lihat. Gua buka dulu sebentar paketnya. Jadi ini paketnya masih benar fresh ya, baru datang gitu loh, dan belum gua buka sama sekali. Jadi ini video first impression juga sebenarnya untuk barang ini gitu. Oke, dan ini dia. Wow, langsung kelihatan ya. Ya, ini dia adalah Soundnotes atau dari ini ya, 7Hertz. Nah, ini dia. Dia ini adalah bahan dari 7Hertz, yaitu adalah Zero. Ini banyak banget ya yang namanya Zero ya. Si Tanjim juga ada namanya Tanjim Zero. Ini juga ada namanya si 7Hertz Soundnotes Zero. Jadi dia Soundnotes namanya Zero Technique. Untuk boxnya sendiri kecil dan di sini tuh nggak dijelaskan secara detail untuk spesifikasinya, hanya gambar si IM-nya saja ya. Dia kalau misalnya di sini sih detailnya dia menggunakan dual pin 0,7 mm ya harusnya ya. Dan bentuknya tuh seperti ini, agak unik ya. Memang kalau 7Hertz itu agak unik kalau untuk desain. Contohnya kayak Timeless atau Dioko itu unik ya kalau menurut gua. Dia tuh cukup unik kalau menurut gua mengenai desain dari IM-nya sendiri. Oke, langsung aja kita buka. Oke, yang ini jangan pakai gini, langsung pakai gini aja. Oke. Jadi ini bahan baru datang, jadi belum gua buka. Dan ya sekalian video semisal amit-amit ada apa-apa juga di barangnya sih, jaga-jaga sih sebenarnya ya. Kalau kalian mau tahu tuh, jadi ini sih gue beli di store yang mungkin udah banyak orang tahu ya, jadi aman harusnya. Jadi ini gue beli ini di si Audience, di toko toko orang dan PO nya mungkin ada cukup lama ya, 2 minggu ke semingguan lebih gitu. Oke, ini dia barangnya kecil dan kita tinggal lihat aja. Dan di boxnya sendiri kita sudah disuguhi, ini kotor nih. Oke, di box sendiri kita sudah disuguhi oleh game sendiri. Si masih ada plastiknya, kita buka aja dulu. Oke, BTW ini bukan video review ya, ini hanyalah video first impression. Jadi gue belum dengerin mengenai si 7Hertz Soundnotes Zero ini. Taruh lagi. Dan ini IM-nya. IM kita taruh dulu ya mungkin ya. Nah, ini dia. Jadi di box sendiri dia dapat apa nih, permen warna-warni. Iya, warna-warni ya kalau kalian lihat. Oh iya, maju sih earpiece warna-warni, sumpah lucu banget sih. Gokil. Kita taruh dan dapat bukunya. Udah kan saya buku panduan, biasanya pakainya mau seperti buku panduan sih. Oke, dan kabelnya ini dia. Kita lihat dulu untuk mengenai spesifikasi kabelnya sendiri. Untuk kabelnya dia pakai kayak Cooper gitu ya, dan 3,5 mm tanpa mic. Oke, di sini tulisan Zero dan bentuk pinnya itu kayak gini ya, bagus ya menurut gue ya. Oke, nanti kita kasih dulu sebentar. Gue mau baca di sini dulu, gue penasaran. Di sini ada sesuatunya nggak? Sini warna tikret ini. Oke, nggak usah lah. Nah, ini dia spesifikasinya sendiri. Oke, ini spesifikasinya dimana dia menggunakan dynamic, bahasa Cina. Ya kalau kalian tahu lah, ini dynamic driver 10 mm, dual pin 0,78 mm, dan juga dia ya kalau secara spek sih harusnya gampang diderek ya. Dan ini gue bingung nih, Soundnotes ini tuh anakannya 7Hertz atau gimana gitu. Kenapa ada dua kayak ini tuh, Soundnotes Zero gitu. Kecilnya tulisannya 7Hertz sih. Tuh, kayak gue bingung gitu, aneh aja. Oke, langsung aja kita cakep. BTW di sini dia ada 3 warna ya, dimana ada warna putih, biru muda gitu, biru toska kayaknya, dan juga hitam. Di sini gue ambil yang warna hitam. Oke, seperti ini saja, dimana dia sudah terpasang efek warna merah ya. Oke, langsung aja kita keluarin. Oke, untuk barangnya itu seperti ini ya, kalian bisa lihat. Cukup cakep, cukup agak berbobot ya, untuk di tangan gue ya, agak
nggak kayak plastik umumnya, jadi agak berbobot menurut gua. Dan di sini tuh finishingnya menurut gua cukup cakep. Yang gua unikin tuh dari bentuk desainnya si IM-nya sendiri sih. Kalau misalnya tuh bentuknya itu bukan kayak IM-IM pada umumnya ya, kayak beda sendiri gitu, kayak aneh. Dan juga di sini dia kayak cepet dulu, bisik banget anjing. Nah di sini dia juga untuk filternya sendiri menurut gua agak unik, kayak turbin gitu, keren ya. Oke, jadi ini seperti ini saja. Langsung aja coba kita test drive. Anjay, tes bisik amat anjing banget. Oke, kita mungkin simpen dulu ya, mungkin untuk bahan-bahan yang ini. Oke, dan nanti ini aja nih. Oke, bagus. Bisik. Nah ini itu L atau R nih sini. Nah di sini kasih tahu ada R, L, ini L. Oke. Nah untuk L itu kalian bisa cocokin aja amin di sini. L itu biasanya ini L nih. Oke, langsung aja mana sih. Nah kita pasang terlebih dahulu. Nah seperti itu saja kalau untuk dual pin ya. Dan jatuh. Nah ini untuk dual pin. Kalau dual pin tuh tinggal cocokin aja. Nah ini kayak gini. Selesai. Oke, gue akan tes sebentar untuk mengenai si sound ini. Jadi gue akan kembali sebentar lagi. Oke, sebentar. Oke guys, jadi gue sudah coba dengerin ya mengenai si Soundnotes Zero ini, atau Seven Soundnotes Zero. Nah, BTW kenapa nih earpiece gue ganti? Awalnya kan tadi kayaknya merah ya, kenapa sekarang jadi warna hitam gini? Ini earpiece pribadi gue sendiri, ini ya JVC SF. Nah, kenapa gue nggak pakai yang merah yang ini lagi? Buset, ini jujur ya, ini gue jujur aja, ini busuk. Swear. Ini benar-benar earpiece yang menurut gue aneh, nggak gue suka banget, kayak bikin suaranya itu kayak nahan semua sektor ya. Jadi lu mau apa, jadi gue susah impresiin. Jadi kayak kalau lu pakai nih earpiece dia kayak mendem semuanya, kayak bukan yang mendem semua ya, maksudnya kayak suaranya itu kayak nanggung semuanya, kayak kurang lepas. Gue kurang suka gitu kalau untuk earpiece bawaannya sendiri ya. Gue belum coba yang lainnya sih, karena ada banyak kayak gini. Tapi iya, dari earpiece bawaannya sih gue agak nggak expect tinggi lah ya untuk ini. Jadi kalau kalian punya tips basic tips yang menurut kalian paling bagus punya kalian, pakai aja punya kalian gitu, nggak usah pakai yang bawaannya lah. Ini menurut privasi gue sendiri ya. Oke, untuk impresi suara kalau gue pakai eartips yang ini ya, bukan pakai eartips yang itu lupakan saja. Jadi impresi suara dari si Soundnotes ini tuh menurut gue mungkin dia agak mau mengejar si Cu ya, tapi dia itu mungkin bukan tipikal kayak si Cu. Dia tipikal agak sedikit agak fun, dimana suaranya itu agak natural dengan sedikit sentuhan agak warm, hampir sama kayak si Cu, tapi beda sama kayak si Cu. Untuk detailnya sendiri gue agak kurang suka. Detailnya itu agak nanggung dibandingkan dengan si Cu, dimana si Cu itu lebih mantep ya, lebih menonjol gitu, maksudnya lebih menonjolkan untuk detailnya tuh lebih sparkling, lebih ini. Tapi kalau ini tuh ada sparklingnya tapi kurang aja gitu, menurut gua agak kurang lebih ditonjolkan. Untuk midnya sendiri menurut gua sini agak lebih mundur sedikit dibandingkan dengan si Cu. Ini jadi perbandingan sih, enggak lah. Oke, sorry. Jadi kalau menurut gua, kalau untuk midnya sendiri ini agak sedikit lebih mundur sedikit. Dan untuk bassnya sendiri menurut gua, nah ini mungkin agak lebih juara sedikit ya. Jadi bassnya itu agak lebih berbobot tapi tidak punchy, atau gimana ya, dia ada bobotnya tapi tidak menampol gitu, nggak gitu, kayak nggak kurang aja, tapi ada bobotnya. Dia ada bobot untuk si suara silonya sendiri. Untuk stagingnya sendiri menurut gua nggak standar aja sih, dia nggak luas banget tapi juga nggak sempit ya, standar umumnya saja lah. Dan untuk kalau si teknikalitas menurut gue di sini agak kurang sedikit ya, dimana pemisahan antara layering itu mungkin agak kurang dapat dinikmati, karena high-nya itu agak nanggung. Jadi kayak pemisahan layering untuk sektor-sektor high itu agak kurang ditonjolkan, jadi agak kurang nanggung aja, seperti itu kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue untuk si Soundnotes 7 Soundnotes Zero ini tuh menurut gue cukup enak. Apakah
ini cukup untuk kalian miliki, menurut gua ya masih layak lah ya, menurut gua masih layak untuk kalian miliki, dengan catatan di sini tuh dia sudah dual pin tentunya. Di sini gua belum ganti kabel ya, jadi ini pakai masih kabel bawahnya, mungkin kabelnya ya ini kayak kabel putus gitu sih, ini kabelnya busuk. Ini aja nih review gue jadi ngegas terus ya. Jadi menurut gue di sini tuh untuk kabelnya bisa kalian ganti sendiri lah ya. Dan ini gue belum, ini first impression gue aja, jadi gue belum pakai ganti-ganti kabel, cuma ganti eartip saja. Jadi menurut gue apakah si Sevenhouse Salmon Zero ini cocok untuk kalian miliki? Cocok. Rekomendasi? Ya cukup rekomendasi untuk kalian mendengar agak suara fun dengan tempo yang menurut gue menurut gue teknikalitas yang menurut gue ala biasa aja lah ya. Dan untuk kayak bassnya cukup, tapi bukan untuk bass head, jadi dia bassnya cukup agak berbobot, tapi nggak punchy gitu menurut gua, nggak kurang, tampolannya kurang gitu. Dan ya itu aja mengenai gue first impression, ini baru first impression bukan review ya, first impression gue mengenai si Salmon Zero ini. So kalau kalian suka dengan review ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan ya sekali lagi gue mohon supportnya untuk di subscribe ya. Nih gue ngejar tulis lah subscribe gitu, tulis untuk di subscribe, jadi biar lebih semangat konten yang lebih menarik lagi. Oke, see itu aja, see you next time, bye bye.